Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala muridin jamaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita sampai kepada surat Al-Anfal ayat yang ke-15. Insyaallah kita akan bahas beberapa ayat. Tapi sebelumnya kita tahsin terlebih dahulu latihan membaca dengan tartil, dengan senantiasa memperhatikan tanda-tanda bacanya agar semakin indah ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. InsyaAllah akan semakin menambah keteguhan hati kita. Kita mulai dari mulai ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متخرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله
المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. Diulang. Innya dengung ditahan. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Diulang yang ini. Perhatikan. Inna syarrad dawabbi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Inna
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون Perhatikan di sini, lau langsung ke wawu. Tunggu. Kita terjemahkan dulu. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita sedang membicarakan tentang kisah peperangan Badar, di mana kaum muslimin menghadapi perang besar yang pertama antara orang-orang yang beriman yang sudah hijrah ke Madinah. Rasulullah itu lahir di Mekah, ya beliau mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi yang di awal-awalnya, lalu secara terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu. Akan tapi kebanyakan dari kaum kafir Quraisy mereka menentang dakwah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pengikut Rasulullah kebanyakan adalah golongan-golongan orang-orang yang lemah, sehingga mereka banyak ditindas oleh para pemuka kafir Quraisy pada waktu itu. Lalu Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah, yang jaraknya kalau sekarang ya kurang lebih antara sini sampai Jakarta naik bis. Ya kalau zaman dahulu ditempuh dengan menggunakan onta, kira-kira memakan waktu sekitar 1 bulan lah, setengah bulan gitu. Dan mereka di dalam melakukan hijrah itu tidak aman. Artinya kaum kafir Quraisy mereka menghalang-halangi kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah sebagai rombongan terakhir yang hijrah, ya ketika para sahabat beliau sudah hijrah, ya baru Rasulullah berserta sahabatnya Abu Bakar bin Khattab terakhir melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Beliau singgah di Gua Hira, itu sampai dikejar-kejar, dan kisahnya nanti akan ada di Al-Quran, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Lalu ketika sudah sampai di Madinah, beliau disambut oleh kaum muslimin. Memang di Madinah itu banyak yang sudah masuk Islam, sehingga ketika beliau sampai di Madinah, beliau disambut dengan sangat antusias. Lalu beliau mendirikan pemerintahan di sana, mengatur pemerintahan di Madinah, sehingga terjadilah pembauran dalam masyarakat antara orang Islam, orang-orang Madinah asli ataupun orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Lalu datanglah perintah Allah untuk melakukan peperangan, ya. Bukan berarti kaum muslimin itu semena-mena, akan tetapi memang orang kafir Quraisy mereka senantiasa berusaha untuk melemahkan kaum muslimin, sehingga mereka berencana untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Lalu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mempersiapkan para sahabatnya untuk menghadapi kaum musyrikin, dan ditentukan waktunya oleh Allah pada saat perang Badar tersebut di sebuah tempat yang namanya Badar antara Mekah dan Madinah. Itu kemarin sudah kita bahas secara global. Lalu Allah melanjutkan dalam ayatnya, Allah berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru raghfan, ya, ketika kalian bertemu dengan orang-orang kafir di dalam medan peperangan. Ini salah satu hukum peperangan dalam agama Islam. Ketika kalian bertemu dengan orang-orang kafir di dalam peperangan. Apa? Yang pertama, Allah menuturkan fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian mundur ke belakang. Haram hukumnya. Seorang muslim ketika sudah bertemu dengan orang kafir di dalam peperangan, dia mundur melayu karena takut. Ini adalah haram. Itu. Dalam agama Islam, dalam agama kita, ketika kita maju berperang hanya ada dua pilihan, menang atau syahid. Itu. Karena memang peperangan dalam agama Islam itu diperintah langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan bukan perintah siapa-siapa. Jangan orang menganggap maju berperang adalah jihad fisabilillah, padahal tidak ada perintah dari Allah tabaraka wa taala. Karena ketika memang Allah yang memerintah kita untuk berperang, memang hanya dua pilihan bagi kita, ya, mati syahid atau menang. Tidak ada kata kalah. Makanya diharamkan untuk mundur ketika kita maju dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Ya, ini peperangan dalam urusan agama, orang yang memerangi agama kita. Ya, kalau perangan yang terjadi di antara sesama manusia memperebutkan tanah misalnya, itu bukan perang agama. Itu. Kalau yang kita katakan di sini konteksnya adalah peperangan dalam membela agama Islam. Itu yang terjadi. Kita diharamkan untuk mundur ke belakang. Kata Allah dalam lanjutannya, "Wa may yuwallihim yawma idin duburahu." Barang siapa yang berpaling pada hari peperangan tersebut ke belakang. Ya, barang siapa yang mundur ke belakang tanpa alasan, maksudnya. Ini ada dua alasan yang diperbolehkan. Illa mutakharrifal liqital. Mundur karena siasat perang, mundur lalu berbelok, ya, atau menarik musuh untuk masuk ke dalam lalu menyerang lagi, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau bergabung dengan kelompok yang besar. Ya, ketika kita berperang di jalan Allah, ya, lalu kita terdesak, kita boleh bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Itu mundur yang diperbolehkan. Tapi ketika keadaan masih sama, ya, tidak boleh seorang muslim itu mundur ke belakang lalu meninggalkan teman-temannya berperang sendirian. Ini yang diharamkan. Ya, agama Islam, Allah tabaraka wa taala tidak mengajarkan kita menjadi orang-orang pengecut. Yuk perang-perang nyong mungkin nonton. Itu tidak, ya. Tapi seorang muslim dengan muslim yang lain itu saling mendukung, ya, menang bersama, ya, syahid bersama. Dalam agama Islam sekali lagi tidak ada yang namanya kekalahan, ya. Ketika benar-benar itu adalah berperang fi sabilillah, balasannya tidak lain adalah surga. Itu wong mati ta wong nang omah be mati nggih. Ya, makanya para sahabat radhiyallahu anhum yang imannya tinggi, ya, mereka walaupun berjumlah 300 menghadapi 1000 orang tidak ada yang gentar. Ya, mereka tatag, mereka sangat pemberani. Walaupun hanya 1:3, tapi karena keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tetap melaksanakan peperangan tersebut. Hasilnya seperti yang sudah kita ketahui, peperangan pertama yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu dengan pertolongan Allah. Barang siapa yang berpaling, ya, barang siapa yang paling tidak ada alasannya tadi yang diperbolehkan.
karena siasat perang atau bergabung dengan golongan kelompok yang lebih besar. Kalau ada orang yang berpaling lari bukan karena alasan tersebut, karena takut atau karena meninggalkan teman-temannya atau karena membelot, apa kata Allah? Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Sungguh dia kembali dengan kemurkaan dari Allah tabarak wa taala. Wa ma'wahu jahannam. Ya, tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Barang siapa yang berpaling dari peperangan di jalan Allah bukan karena alasan yang dibenarkan oleh Allah, maka dia kembalinya mereka itu karena mendapatkan kemurkaan dari Allah. Makanya para ulama mengatakan haram hukumnya. Ya, seorang yang sudah terjun di medan perang, mereka mundur ke belakang. Mundur ke belakang dalam artian takut atau lari dari medan peperangan. Kecuali yang seperti yang disebutkan tadi, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka kata Allah, siap-siap untuk dimurkai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Padahal neraka jahannam itu adalah wabi'sal masir, ya, seburuk-buruk tempat kembali. Itu. Ya jamaah rahimakumullah. Hal ini juga dikasihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istanibus sab'a mubiqat." Ya, Rasulullah bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan." Qila, "Ya Rasulullah wa ma hunna?" Apa saja ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Qala, Rasulullah bersabda, yang pertama asyirk billah, syirik kepada Allah, was-sihr, dan sihir, ya, sihir termasuk perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Jangan sampai kita dan anak cucu kita syirik kepada Allah, ya, lalu mempelajari sihir. Itu. Wa qatlan nafsil lati kharramallahu illa bil haqq. Berikutnya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Di dalam agama Islam, membunuh orang tanpa alasan syar'i itu adalah haram, dosa besar. Itu dosa besar. Ya, kalau di dunia sih mungkin ya sing mateni malah pada orang hukum nggih. Kayak kasusnya Sambo, orang rampung-rampung sempreneng nggih. Itu. Tapi di yaumul qiyamah, ya, mereka tidak akan bisa lari. Yang berikutnya, hal-hal yang membinasakan yang termasuk dosa besar, wa aklur riba, memakan riba. Ini dosa besar, dilaknat pemakan riba. Sing ngutangi, sing utang, saksine, semuanya dilaknat oleh Allah. Nih, yang masih suka makan riba, ya, akan dilaknat oleh Allah. Termasuk diantara dosa-dosa besar yang membinasakan. Dan riba ini menjadi penyakit bagi kita semuanya. Ya, ya, kita kadang-kadang sering mendengar para suami ngeresula istrinya hutang sana sini. Itu salah satu contoh. Ya, salah satu contoh yang membuat perekonomian dunia ini sekarang ini adalah kacau. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena sistemnya adalah riba. Itu. Panjenengan mendapatkan bantuan jari-jari di tes Kang Dini kok. Utang. Utang kudu nyaur, ya, nyaur bungane tok pe kadang-kadang ora cukup. Ya, semakin kita setiap bayi yang lahir di Indonesia dibebani utang sekian juta. Ini karena apa? Karena riba. Ya, riba itu yang menciptakan siapa? Yahudi dan Nasara, ya akhi. Itu makanya kita sebisa mungkin menghindari riba, sebisa mungkin, ya.
Kalaupun kita harus menggunakan jasa-jasa ribawi, ya gunakan untuk keadaan darurat saja. Itu. Tapi ya jaga kabeh darurat ya. Nyong pengen tuku mobil ya darurat. Pengen gawe omah darurat utang bank ya. Itu bukan hal-hal darurat ya akhi. Hindari hal-hal seperti itu agar kita, karena bagaimanapun itu adalah hal yang membinasakan fid dunya wal akhirat. Itu. Monggo. Berikutnya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, kalau ada, ya. Kalau kita punya anak yatim tersebut kebetulan mempunyai harta, kita tidak boleh sembarangan memakan harta tersebut. Tidak boleh. Harus ada perhitungan yang jelas. Sebelum anak itu mencapai usia balik, walinya boleh untuk mengatur harta benda anak yatim tersebut. Ketika sudah dewasa, serahkan hartanya keseluruhannya. Yaitu, ketika sudah dewasa diserahkan, ya, genah-genahan. Itu cara-cara dalam agama Islam. Wa tawalla yaumal razfi, yang tadi, ya berpaling di medan pertempuran. Ya, yang berikutnya, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh seorang perempuan baik-baik berzina, ini termasuk dosa besar. Nggih, hanya dengan hati-hati. Ya, ketika ada gosip yang beredar, kok panjenengan ikut menyebarkan, itu termasuk dosa yang besar. Karena penzinahan ini konsekuensinya sangat berat dan hukumnya juga sangat berat. Kalau kita menuduh seseorang, ya, yang tidak melakukannya, kita terkena dosa besar. Ini 7 perkara yang membinasakan kata Rasulullah. Termasuk di dalamnya yang sedang kita bahas, yaitu watawalla yaumar raqfi, ya. Yaumaz zaqfi, maaf, itu. Ya, berpaling pada saat peperangan. Lalu berikutnya, Allah berfirman, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Pada hakikatnya kamu tidak membunuh mereka. Akan tetapi yang membunuh mereka adalah Allah. Itu. Pada hakikatnya kita tidak membunuh mereka. Ya, akan tetapi Allah lah yang membunuh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya Rasulullah memohon bantuan kepada Allah, lalu Allah menurunkan malaikat, ya, malaikat yang berturut-turut 1000 malaikat. Itu. Sehingga banyak di antara mereka yang terbunuh. Menurut hadis-hadis tarikh, bahwasanya ada tanda tersendiri. Kaum kafir yang dibunuh oleh kaum muslimin dan yang dibunuh oleh para malaikat, itu semuanya tandanya berbeda-beda. Itu, dan itu sesuatu yang benar terjadi. Dan di sini Allah menegaskan, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Kamu tidak membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Pada hakikatnya Allah lah yang menciptakan perbuatan kita. Ya, panjenengan bisa sholat itu karena hidayah dari Allah. Karena Allah yang menggerakkan kaki panjenengan untuk datang ke musola ini. Panjenengan bisa membaca, pada hakikatnya adalah karena Allah memberikan kita ilmu untuk membaca, dan seterusnya. Begitu juga dalam peperangan ini. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Kamu tidak membunuh mereka, akan tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi pada hakikatnya Allah lah yang melempar. Diriwayatkan, ya, pada saat perang Badar Rasulullah berada di sebuah tenda, ya, tenda besar. Beliau berdoa kepada Allah karena beliau tahu, ya, tidak mungkin kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia itu mereka menang, ya, antara 300 musuh 1000 orang. Okay? Itu makanya Rasulullah berdoa dan berdoa kepada Allah agar ditolong oleh Allah.
Lalu ketika keluar beliau menggenggam segenggam pasir lalu ditaburkan, dilemparkan ke arah kaum kafir. Dan semua kaum kafir itu diriwayatkan terkena semburan pasir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah mengabadikan peristiwa tersebut dalam kalimat ini. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya, tidaklah kamu yang melempar, akan tapi tidak mungkin Rasulullah bisa menyebar pasir lalu semuanya kena. Ya, dengan hanya segenggam pasir. Itu semuanya adalah dengan bantuan Allah tabarak wa ta'ala. Ya, tidak seperti di film-film wush kena kabeh ora. Itu ya, itu semuanya mukjizat dari Allah tabarak wa ta'ala. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an khasana, agar supaya Allah memberikan kepada kaum mukminin dengan balaan hasanah, dengan bala, cobaan yang baik. Itu. Ya, dengan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin diberi ujian, tapi ujian yang baik. Dengan kemenangan tersebut mereka menjadi bertambah keimanannya. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya benar terjadi. Walaupun mereka hanya berjumlah sedikit, akan tapi mereka bisa memenangi peperangan melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. Innallaha sami'an alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Zalikum, demikianlah, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah muhinu kaidil kafirin. Allah lah yang melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Ya, Allah lah yang membolak-balikan hati. Ketika Allah menghendaki kemenangan kepada siapa saja, mereka senantiasa dijadikan mereka, misalnya bercerai-berai, dijadikan berselisih, dijadikan takut dan sebagainya dalam segala macam urusan. Pada hakikatnya Allah lah yang mengatur itu semuanya. Kita lanjutkan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain. Ya, ini menandakan bahwasanya pada hakikatnya seorang muslim, kita manusia tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, sudah dijelaskan tadi, tidaklah kaum muslimin yang membunuh orang kafir, pada hakikatnya hanya Allah tabaraka wa taala yang membunuh mereka. Di sini juga Allah menjelaskan, dan sungguh Allah sudah menolong kamu di dalam medan peperangan yang banyak. Dan juga pada saat peperangan Hunain. Peperangan Hunain itu terjadi ketika setelah Fathu Mekah, ketika kaum muslimin sudah jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak, mereka merasa sombong. Itu kaum muslimin merasa dirinya, wah nyong batire akeh. Padahal batirnya teman yang banyak belum tentu menandakan kekuatan. Ya, akeh-akeh ke angger ora setia nggo ngapa. Ngene mboten? Itu. Tapi sedikit pun kalau dia di jalan Allah, sungguh mereka lebih kuat. Idza ajabatkum kasratukum, ya, ketika banyaknya teman-teman kalian, banyaknya anggota kaum muslimin itu membuat mereka takjub, mereka menjadi sombong karena jumlahnya yang banyak. Falam tughni ankum say'an, ya. Jumlah yang banyak tersebut tidak berguna sedikit pun bagi kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, ya. Dunia atau bumi menjadi sempit pada saat itu. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu lari ke belakang, ya. Ini menandakan bahwasanya kekuatan kita, ya, tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak menolong. Walaupun kita berjumlah banyak, ibarat hanya buih di lautan, tidak akan ada artinya kalau Allah menghendaki kebinasaan kepada kita semuanya. Ya, juga dalam ayat yang lain,
ya dalam surat Al-Baqarah ayat 249, kisah tentang Talut dan Jalut, ya. Itu ketika kaum muslimin mau maju berperang di jalan Allah, beberapa dari anak buah Talut, ya, mereka tidak mau berperang, ya, tinggal menyisihkan beberapa orang, termasuk di dalamnya adalah Nabi Daud. Dan ketika kenyataannya seperti itu, ya, mereka hanya bisa berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Itu. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Ya, kisah tentang masa-masa awal sebelum diutusnya Nabi Daud alaihissalam. Itu. Kita lanjutkan. In tastaftikhu, ketika mereka orang-orang kafir meminta keputusan, in tastaftikhu faqad ja'akumul fath, dan maka sungguh telah datang kepada kalian keputusan, ya. Maksudnya bahwasanya orang-orang kafir mereka meminta keputusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang status mereka, sehingga terjadilah pertempuran besar di kalangan kaum musyrikin dan kaum mukminin. Sebelum keluar, Abu Jahal golongan kaum musyrikin, dia juga berdoa kepada Allah. Ya, sama-sama berdoa kepada Allah. Mereka juga pada hakikatnya mereka mengimani Allah, ya, mengimani hanya Allah yang bisa menolong. Akan tetapi dalam peribadatannya mereka menyembah berhala. Abu Jahal juga berdoa, ya Allah, ya, ini Muhammad ini, ya, dalam doanya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Muhammad ini orang yang sudah memutuskan silaturahmi, sudah kurang ajar gampangannya kepada kita. Ya, gampangannya Rasulullah, ya, Muhammad itu kan masih termasuk keponakannya Abu Jahal. Dikatakan bahwa Rasulullah itu memutus silaturahmi. Ya, sekarang kalau kita berbicara tentang agama ini, ya, hubungan yang pertama adalah kita harus jaga adalah hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sementara hubungan-hubungan yang lain itu berada di bawah daripada hubungan Allah. Cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu maksudnya. Walaupun kita mencintai anak kita, akan tapi ketika anak kita, ya, mereka memerangi kita dalam urusan agama, kita wajib perangi anak kita. Itu. Walaupun kita mencintai anak kita, akan tapi ketika anak kita melakukan dosa, wajib kita tegur. Itu maksudnya. Hukum Allah harus berada di atas segala-galanya. Seperti kemarin ketika kita berbicara mengenai birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, selagi kedua orang tua kita adalah tunduk kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Ketika sudah berseberangan, ya wajib kita memeranginya. Dan berapa banyak kaum muslimin mereka berperang langsung dengan saudara-saudara mereka pada saat perang Badar, ya, karena mereka memang berasal dari tempat yang sama, otomatis asih mambu sedulur kayak wong Cikadu nggih. Kayak wong Cikadu kan ngereda tutuk naya sekeluarga nggih. Itu seperti itu. Sama, ya. Mereka berperang, satu di jalan Allah, satu di jalan tauhid. Ya, termasuk diantaranya adalah Rasulullah dan Abu Jahal. Abu Jahal itu salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Lalu Allah melanjutkan, wa in tantahu, dan jika mereka kaum muslimin, jika kalian kaum musyrikin, berhenti, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Wa in ta'udu, dan jika kamu kembali untuk memerangi kami, nangud, kami juga akan kembali memerangi kalian. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an,
tidak berguna bagi kalian, golongan kalian sedikit pun juga, walau kasurat, walaupun jumlahnya banyak. Wa annallaha ma'al mu'minin, karena Allah bersama orang-orang yang mukmin. Tidak berguna bagi kaum kafir, ya. Mereka walaupun mereka jumlahnya banyak, akan tetapi karena kaum muslimin ditolong oleh Allah, maka mereka tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Lanjutnya, lalu Allah melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallu anhu wa antum tasma'un, dan janganlah kalian berpaling darinya, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari secara umum adalah janganlah kalian berpaling dari agama Islam, janganlah kalian berpaling dari hukum-hukum syariat agama Islam, ya. Konteksnya di sini adalah terkait peperangan pada saat perang Badar. Akan tapi bisa kita ambil, ya, pelajarannya untuk keseluruhan perkara urusan agama. Atingullah wa rasulah walatawallau anhu, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian pernah sekali-kali berpaling dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Maksudnya seperti itu. Padahal kamu tasma'un, kamu mendengar, ya, kamu mendengar seruan Rasulullah. Ini untuk para orang kafir pada saat itu, kaum muslimin pada saat itu, maaf, ya, para sahabat Rasulullah, mereka mendengar seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah melanjutkan, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, kalian jangan seperti orang-orang munafik yang mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wahum la yasmaun, akan tapi krungu kuping kanan mlebu kuping kiri, ya, krungu sekang kene metu maning sekang kene. Dadi krungu tapi ora apa? Ora mudeng nggih. Krungu itu ya krungu pada baik, tetapi tidak bisa mengambil hikmahnya seperti orang-orang munafik. Kata para ulama, penggambaran ini adalah untuk orang-orang yang munafik. Ya, mereka mendengarkan kajian Rasulullah, mendengarkan kajian agama Islam, tapi mungkrungutok, hatinya menolak. Pada intinya hatinya itu menolak, sehingga disamakan oleh Allah, mereka mengatakan kami mendengar, akan tapi pada hakikatnya mereka tidak mendengar. Krungu tapi ora apa? Ya, ngerti janjiannya tapi ora gelem melaksanakan itu. Ya, itu ya, mereka diibaratkan seperti itu. Makanya Allah memberi perumpamaan, ya, dalam ayat berikutnya, inna syarrad dawab indallah, sesungguhnya seburuk-buruk dawab. Dawab itu binatang melata, dan kita masuk golongan dawab, ya. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk yang diciptakan oleh Allah di sisi Allah adalah orang-orang yang summu wal bukmu, ya, yang budek karo picek, alladzina la yaqilun, ya, yaitu orang-orang yang tidak berakal, bukan budek secara fisik, ya, bukan buta secara fisik, akan tetapi pada hakikatnya yang tuli adalah hatinya, yang buta adalah hatinya yang budek dan micek itu, ya. Mereka diibaratkan oleh Allah alladzina la ya'qilun, mereka ora duwe akal, itu tidak punya kemampuan untuk menangkap yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu kita bisa melihat dalam konteks kita sehari-hari, ya, kenapa ada orang berbuat jahat akan tapi mereka tidak memahami bahwa itu adalah perbuatan dosa. Itu berapa banyak,
Ya contoh tadi pelaku riba. Berapa banyak orang yang melakukan riba, mereka tidak pernah sadar bahwa itu adalah dosa besar. Ya, barang siapa yang melakukan riba, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, tunggulah kalimat peperangan dari Allah dan Rasulnya di fid dunya wal akhirah. Ini makanya harus kita berhati-hati dalam permasalahan seperti ini. Ya. Orang-orang yang diibaratkan oleh Allah sebagai orang-orang yang buta mata hatinya, yang bisu mata hatinya, ya, yang tuli ya telinga hatinya, mereka tidak mau mengakali, tidak mau memahami kebenaran. Yang mereka diibaratkan dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am balhum adol, ya, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah itu diibaratkan seperti itu. Na'udzubillah. Terakhir, walau alimallahu fihim khairan, kalau sekiranya Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, la asma'hum, sungguh kata Allah akan kami beri mereka pendengaran, akan kami beri mereka pemahaman. Kalau sekiranya ada kebaikan di dalam diri mereka, ya, Allah itu akan memberi pemahaman kepada kita kalau kita hatinya baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, itu Allah tidak akan mungkin bisa memberikan kita pemahaman. Makanya ketika kita mengkaji ilmu syar'i, itu wajib untuk mengikhlaskan niat. Karena seorang itu akan diberi hikmah. Hikmah itu adalah kemampuan untuk menempatkan sesuatu dengan benar dalam urusan agama. Itu wajib kita untuk mengikhlaskan hati kita, ya. Sama-sama ngaji, ketika hatinya ikhlas, Allah akan memberi pemahaman semending itu. Makanya perlu diulang-ulang untuk mengaji masalah syariat agama ini. Ya, ketika Allah mengetahui di dalam hati kita ada kebaikan, Allah akan memberi hidayah. Tapi kalau Allah mengetahui, ya, niatnya baik, orang ikhlas dalam hatinya, bagaimana akan mendapatkan, ya, hikmah itu. Makanya kita harus senantiasa mengikhlaskan. Seperti di ayat ini, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la wallaw wa hum mu'ridun. Kalau sekiranya mereka mengetahui juga, mereka nantinya akan berpaling. Itu, ya, pahamnya sedela tok, ya, nggo ngesuk maning wis ke lalen. Itu orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit-penyakit, ya. Makanya kita harus senantiasa membersihkan hati kita. Ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah, mengkaji tentang segala sesuatu, kita minta kepada Allah agar diberi hidayah, ya, diberi hidayah untuk memahami, juga diberi hidayah untuk mampu menjalankannya. Itu. Ini dua-duanya penting, ya. Kalau kita hanya memahami tapi tidak mampu melakukannya, ini kurang. Kita diberi hidayah agar mampu memahami sekaligus mampu untuk melaksanakan. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ayat yang ke-23 nggih. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertambah keimanannya dengan setelah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita semuanya, dan kita tidak termasuk seperti yang digambarkan oleh Allah, orang yang berkata sami'na tapi mereka tidak mendengar. Akhirnya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.